Kemudian induk Dapnia akan menghasilkan telur yang haploid, di mana telur yang dihasilkan tersebut akan diselubungi dengan cangkang telur pelindung atau yang disebut dengan epipia. Kemudian induk Dapnia akan menjalani dipaus, di mana fase dipaus ini merupakan fase suatu periode peristirahatan untuk melakukan penetasan telur, dan telur akan menetas apabila Dapnia telah menemukan lingkungan yang sesuai untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Next. Nah, menurut Pankey 2009, Dapnia ini merupakan dikenal dengan kutu air yang memiliki lebih dari 20 spesies di alam. Dia juga merupakan spesies yang hidup di berbagai jenis perairan air tawar, terutama pada daerah subtropis, memiliki bentuk tubuh yang lonjong, pipih secara lateral, dan memiliki ruas-ruas tubuh, walaupun tidak terlihat dengan jelas. Memiliki bagian tubuh sampai ekor yang ditutupi dengan cangkang transparan yang mengandung kitin. Kemudian juga di bagian perutnya terdapat rongga yang menutupi 5 pasang kaki yang disebut dengan kaki toraks. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Marila Sari. Selanjutnya, reproduksi secara aseksual yang akan dijelaskan oleh Yona. Kepada Yona, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual ini umumnya terjadi pada hewan invertebrata dan beberapa pada vertebrata. Reproduksi aseksual ini adalah reproduksi tanpa mengikutkan penyatuan materi genetik dari dua genom. Dan pada reproduksi ini tidak terjadi pembuahan, serta waktu terjadinya ini diatur atau dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar tubuh atau eksternal, dan di dalam tubuhnya juga. Next. Adapun bentuk-bentuk dari reproduksi aseksual, yang pertama pembelahan binar, yang kedua fragmentasi, yang ketiga tunas, yang keempat sporulasi, yang kelima pedogenesis, dan yang keenam partenogenesis. Next. Yang pertama yaitu pembelahan binar. Pembelahan binar ini tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan atau disebut juga dengan pembelahan amitosis yang menghasilkan anakan yang identik dengan induknya. Contohnya pada Amoeba proteus. Pada gambar di samping, kita dapat melihat bahwa mula-mula inti sel ini akan membelah menjadi dua. Lalu diikuti dengan pembagian plasma. Dan sedikit demi sedikit, plasma ini akan menggenting sehingga sel akan terbagi menjadi dua. Next. Yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi ini merupakan perkembangan bagian tubuh yang rusak menjadi individu baru yang sempurna. Pada kali ini dicontohkan pada planaria. Planaria ini merupakan hewan yang berhabitat di air tawar, di mana dia memiliki kemampuan untuk meregenerasi tubuhnya dengan sangat cepat jika terpapar pada kondisi seperti tubuhnya yang robek, luka, atau ototomi. Dapat dilihat bahwa setiap bagian tubuh yang dipotong, maka potongan tersebut akan tumbuh kembali seperti induknya semula. Karena sel-sel formatif yang terdapat di dalam tubuh parenkim tersebar bebas di seluruh tubuh planaria. Sehingga bagian tubuh manapun yang luka, sel-sel ini akan bermitosis untuk menggantikan sel yang luka tersebut. Dan adapun faktor kecepatan dari regenerasi planaria ini disebabkan oleh pengaruh makanan, cahaya, dan suhu. Next. Yang ketiga yaitu tunas. Dicontohkan pada Hydra sp. Pada Hydra ini, tunas akan tumbuh pada bagian tubuh induk, yang mana morfologinya ini terlihat menonjol, serta akan terus tumbuh dan berkembang pada tubuh induknya hingga beberapa waktu. Dan ketika dia telah siap, maka tunas itu akan lepas dan menjadi individu baru yang independen. Next. Yang keempat yaitu sporulasi.
sporulasi ini artinya membentuk spora dalam jumlah yang banyak. Dicontohkan pada Plasmodium sp. Fase Plasmodium sp ini disebut fase aseksual jika dia telah berada pada tubuh manusia. Yaitu ketika nyamuk menggigit manusia, maka akan menyebabkan perpindahan sporozoid ke tubuh manusia. Setelah itu, sporozoid akan membentuk merozoid di hati dan akan menuju sel darah merah dan hidup di dalamnya. Kemudian, ketika dia telah sampai di sel darah merah ini, dia akan membelah menjadi banyak dalam waktu 48 jam. Atau disebut juga dengan fase sporulasi. Kemudian, ketika merozoid keluar dari darah, sehingga darah ini akan pecah. Nah, pecahnya sel darah merah ini akan menyebabkan penderita malaria ini mengalami demam dan menggigil. Dan nantinya, jika merozoid ini akan membentuk gametosit baru, maka dia akan memulai fasenya kembali. Next. Yang kelima yaitu paidogenesis. Paidogenesis ini merupakan perkembangbiakan pada hewan muda atau larva yang individu-individu barunya berasal dari sel tubuh. Misalnya larva Fasciola hepatica atau cacing hati. Paidogenesis ini, fase paidogenesis ini terjadi ketika suatu organisme belum mencapai usia dewasa secara fisik, yaitu pada fase larva. Next. Nah, yang keenam yaitu parthenogenesis. Parthenogenesis ini merupakan mekanisme pertumbuhan dan perkembangan embrio tanpa adanya fertilisasi oleh jantan. Pergantian reproduksi antara parthenogenesis dengan reproduksi seksual ini dinamakan heterogami. Next. Adapun tipe parthenogenesis ini ada dua, yaitu parthenogenesis alami dan buatan. Parthenogenesis alami ini terjadi secara reguler dan konstan dalam siklus hidup suatu hewan. Dibedakan menjadi dua, yaitu yang sempurna dan tidak sempurna. Fase ini ditemukan pada serangga yang tidak memiliki fase seksual atau tidak ada jantannya sama sekali. Next. Parthenogenesis siklik atau pada tipe artifisial, yaitu dalam siklus hidupnya terjadi pergantian antara fase seksual dan fase parthenogenesis secara bergilir. Contohnya pada Hymenoptera, terdapat telur yang dibuahi menjadi individu betina, sedangkan telur yang tidak dibuahi akan menjadi jantan. Next. Parthenogenesis buatan dapat diinduksi dengan memberikan perlakuan khusus terhadap telur, yaitu perlakuan fisik dan kimiawi. Perlakuan fisik ini dapat diberikan dengan mengatur temperatur, tegangan listrik, sinar UV, dan pemisahan dengan jarum gelas. Sedangkan pada kimiawi dapat diatur dengan menggunakan kloroform, ion K, Ca, Na, dan Mg, asam butirat, air laut hipertonik, dan pelarut lemak. Next. Nah, salah satu fenomena unik dalam reproduksi aseksual vertebrata adalah parthenogenesis pada kadal whiptail yang hidup di New Mexico, Amerika. Next. Spesies ini memiliki perilaku reproduksi yang dikenal dengan pseudoseks, di mana sesama betina akan melakukan aktivitas seolah-olah pasangan kawin. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa betina yang sedang dalam fase menjelang ovulasi akan memiliki kadar hormon seks ekstradiol yang tinggi dalam darahnya. Hormon ini menjadi salah satu ciri khas fisiologisnya sebagai betina dalam pseudoseks. Sedangkan individu betina lainnya memiliki kadar progesteron yang tinggi, yang kemudian menjadikannya berperan sebagai jantan dalam tingkah laku pseudoseks. Betina yang sedang ovulasi dan memiliki kadar ekstradiol yang tinggi biasanya menjadi pasangan dari betina yang memiliki kadar progesteron yang tinggi. Setelah aktivitas pseudoseks berlangsung, betina akan mengalami parthenogenesis
sehingga menghasilkan turunan baru tanpa adanya fertilisasi dari sperma jantan. Next. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yona. Selanjutnya, pematangan seksual yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sejak lahir, hewan tidak secara spontan menjadi matang secara seksual, tetapi menjalani proses bertahap sehingga hanya untuk bereproduksi secara seksual dengan segala kelengkapannya. Proses pematangan seksual ini melibatkan sistem hormonal dan diferensiasi organ atau jaringan yang tercangkup dalam sumbu hipotalamus, pituitary gonad atau HPG aksis dan sumbu hipotalamus pituitary adrenal atau HPA aksis. Di sini merupakan gambar dari sumbu hipotalamus pituitary gonad dan interkoneksinya dengan sumbu hipotalamus pituitary adrenal dalam proses pematangan seksual. Ini merupakan dari contoh pada mamalia yang dimana saat memasuki fase pubertas, kelenjar hipotalamus, hipofisa, pituitari, dan kelenjar gonad mulai aktif mensintesis dan melepaskan hormon-hormonnya. Hipotalamus mensintesis dan melepaskan gonadotropin, relasin hormon yang akan bekerja pada kelenjar pituitari. Di bawah pengaruh gonadotropin relasin hormon, hipofisa akan mensintesis hormon folikel, stimulan hormon, dan leuceinizin hormon yang akan mencapai gonad melalui aliran darah dan akan mempengaruhi gonad. Dan di sini merupakan gambar dari aksi hormon FSH dan LH di testis dan umpan balik negatifnya terhadap produksi hormon hipotalamus dan pituitari mamalia. Yang dimana hormon LH ini secara spesifik akan memicu sel-sel Leydig testis untuk menghasilkan testosteron. Sedangkan pada hormon FSH secara spesifik akan menginduksi spermatogenesis di sel-sel toli dan juga memicu produksi androgen binding protein yang berfungsi sebagai untuk memfasilitasi kerja testosteron di sel-sel toli. Dengan kondisi ini, maka individu fase pubertas telah mampu menghasilkan sperma dan hormon seks testosteron. Produksi sperma yang kontinu pada satu ketika akan memacu terjadinya sperm match, yaitu keluarnya sperma untuk pertama kalinya. Pada keberadaan testosteron dan kelompok androgen lainnya, selain berdampak kepada dimulainya spermatogenesis, juga menargetkan sel-sel tubuh lainnya untuk memunculkan karakter seks sekunder. Androgen yang akan memicu peningkatan massa otot, pertumbuhan rambut kelamin, perubahan pita suara, dan perbesaran ukuran testis, yang dimana secara keseluruhannya androgen mampu memicu perkembangan maskulinitas pada individu jantan. Ini merupakan contoh, merupakan gambar dari aksi hormon FSH dan LH pada ovarium. Yang dimana pada hormon LH akan bekerja di lapisan TK dari folikel ovarium sehingga akan memicu terjadinya biosintesis androgen dan progesteron dari kolesterol. Selanjutnya, androgen akan berdifusi ke lapisan granulosa folikel ovarium yang dimana dalam pengaruh FSH di lapisan granula tersebut, maka androgen akan mengalami aromatisasi yaitu dengan katalisis enzim aromatase yang akan menjadi estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron akan memicu perkembangan karakter seks sekunder pada betina yang seperti perkembangan ovarium, gland 2, mamae, uterus, dan karakter feminis lainnya. Selain pada sumbu HPG pada fase pubertas, sumbu HPA juga berkontribusi terhadap perkembangan karakter sekunder dengan pada kelenjar adrenal dalam pengaruh hormon CRH pada pituitari akan memproduksi
dihydroepiandrosterone dan androstenedione yang juga akan memicu perkembangan ciri seks sekunder. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya, materi dinamika hormon pada siklus menstruasi primata yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai dinamika hormon pada siklus menstruasi primata. Menstruasi yang terjadi pada mamalia primata merupakan proses fisiologis hormonal dan morfogenik yang kompleks, yang melibatkan kejadian-kejadian sinergis penting di kelenjar hipofisa atau pituitari, ovarium, dan endometrium atau dinding uterus. Siklus menstruasi berlangsung dalam siklus bulanan, pada umumnya 28 hari pada manusia. Kemudian gambaran siklus menstruasi lebih teramati dari aspek perubahan-perubahan pada dinding rahim atau siklus uterus yang terjadi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, fase aliran menstrual atau menstrual flow fase, di mana fase ini terjadi peluruhan dinding uterus dan pendarahan, terjadi pada hari 0 sampai 4. Yang kedua, fase proliferasi atau proliferatif fase, yaitu fase penebalan dinding uterus secara progresif, terjadi pada 5 sampai 14 hari. Yang ketiga, fase sekretoris, yaitu fase di mana dinding uterus aktif melakukan aktivitas sekretori, terjadi pada 15 sampai 24 hari. Next. Dapat dilihat pada gambar, selaras dengan siklus ovarium dan uterus, maka produksi hormon-hormon di ovarium pada gambar bagian B dan di hipofisa pada bagian A yang berperan dalam siklus menstruasi juga mengalami fluktuasi yang terpola. Produksi FSH dan LH di hipofisa meningkat drastis menjelang fase ovulasi. Kemudian peningkatan FSH dan LH inilah yang memacu proses pematangan dan ovulasi ovum di ovarium. Seiring dengan pertumbuhan dan pematangan folikel ovum di ovarium, maka folikel tersebut semakin aktif memproduksi hormon estrogen sehingga kadarnya semakin tinggi ketika folikel ovum semakin matang. Setelah ovulasi, kadarnya menurun, tetapi tetap berada pada kategori level tinggi. Berbeda halnya dengan hormon progesteron, kadarnya mulai menanjak setelah ovulasi, karena progesteron dihasilkan oleh korpus luteum atau folikel ovum yang sudah kosong yang terbentuk setelah ovulasi. Tingginya kadar estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh folikel ovum setelah terjadinya ovulasi sangat berperan dalam menjaga ketebalan dinding uterus hingga akhir siklus. Kedua hormon tersebut bertanggung jawab terhadap tebalnya dinding rahim secara terus-menerus, seandainya terdapat implantasi zigot. Akan tetapi, jika tidak ada zigot yang menempel dan kondisi korpus luteum semakin menyusut, maka kadar estrogen dan progesteron akan menurun dan disertai dengan peluruhan dinding uterus sebagai penanda dimulainya siklus menstruasi baru. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai sistem reproduksi. Selanjutnya materi selanjutnya sistem reproduksi bagian kedua dipersilakan kepada kelompok 8 mempresentasikan. Terima kasih kepada Bapak. Sekian, Pak. Maaf Pak, suara Bapak mute kan Pak? Sorry. Ya, silakan kelompok 8 lagi ya. Untuk melanjutkan presentasinya.
Baik, Pak. Dilanjutkan, Pak. Ya, silakan. Langsung, Pak. Ya, tapi ini Baik, bisa Pak. Terima dibikin kasih. slideshow. Slide-nya biar nampak gede nanti. Slideshow aja biar full. Oke, Pak. Oke. Udah, Pak? Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kami dari kelompok 8 akan melanjutkan ya presentasi dari kelompok 7. Baiklah, Bapak dan rekan-rekan semua, perkenalkan kami dari kelompok 8, saya sebagai moderator Al-Aziz, kemudian ada rekan saya nantinya akan melanjutkan yaitu Rintan Permatasari, Dea Yuliani, dan Dila Evi Lucy. Baiklah, untuk pokok pembahasan sistem reproduksi bagian 2 ini ada 3 pembahasan. Yang pertama itu ada pregnancy, kemudian ada parturiasi, itu tentang proses kelahiran juga dan laktasi, serta yang terakhir ada pengendalian kelahiran. Baik, untuk pembahasan yang pertama tentang pregnancy akan dijelaskan oleh saudari saya Dea Yuliani. Kepada Dea dipersilakan. Ya, silakan Dea. Baiklah, ya Pak. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pregnancy, kehamilan, dan dinamika hormon selama pregnancy. Jika terjadi fertilisasi, maka dinding uterus atau endometrium tetap dipertahankan tebal dan hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum tetap dijaga tinggi untuk menyokong ketebalan tersebut. Nah, ini merupakan kejadian-kejadian fisiologis selama siklus menstruasi pada manusia yang tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 7, yang mana pada kejadian ini ada fluktuasi kadar gonadotropin, kemudian ada fluktuasi kadar ovarian hormon dan siklus ovarian, kemudian ada siklus menstruasi. Nah, setiap permulaan siklus menstruasi, kadar hormon gonadotropin yaitu FSH dan LH berada pada level yang rendah dan sudah menurun sejak awal dari fase luteal siklus sebelumnya. Hormon FSH dari hipotalamus perlahan mengalami peningkatan setelah akhir dari korpus luteum dan pertumbuhan folikel dimulai pada fase folikular. Hal ini merupakan pemicu untuk pertumbuhan lapisan endometrium. Kemudian meningkatnya level estrogen menyebabkan feedback negatif pada pengeluaran hormon FSH, hipofisis, hormon LH, kemudian menurun sebagai akibat dari peningkatan level estradiol. Tetapi pada akhir dari fase folikular, level hormon LH meningkat dengan drastis. Kemudian pada fase folikular, hormon FSH merangsang reseptor hormon LH yang terdapat pada sel granulosa dan dengan rangsangan dari hormon LH, keluarlah hormon progesteron. Setelah perangsangan oleh hormon estrogen, hipofisis LH terpicu yang menyebabkan terjadinya ovulasi yang muncul 26 sampai 36 jam kemudian. Ovulasi adalah penanda fase transisi dari fase foliferase ke sekresi dari folikular ke luteal. Kemudian kadar estrogen menurun pada awal fase luteal dari sesaat sebelum ovulasi sampai ke fase pertengahan dan kemudian meningkat kembali karena sekresi dari korpus luteum. Kemudian progesteron meningkat setelah ovulasi dan dapat menurun penanda bahwa sudah terjadinya ovulasi tersebut. Kemudian pada kedua hormon estrogen dan progesteron meningkat selama masa hidup korpus luteum dan kemudian menurun lagi untuk mempersiapkan siklus berikutnya. Kemudian ini merupakan gambar tingkat sekresi estrogen dan progesteron dan konsentrasi HCG pada berbagai tahap kehamilan.
Nah, kadar HCG tinggi pada 3 bulan kehamilan diiringi dengan terbentuknya plasenta dengan sempurna. Setelah itu, HCG tidak lagi diperlukan karena plasenta telah cukup matang memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Zigot hasil fertilisasi akan berimplantasi di dinding uterus dan menebal dan siap untuk ditempeli. Zigot yang berimplantasi kemudian akan bersama-sama dengan dinding endometrium induk untuk membentuk struktur yang dikenal dengan syncytiotropoblast. Jaringan syncytiotropoblast berperan penting dalam memproduksi hormon chorionik gonadotropin. Yang mana hormon HCG ini berfungsi untuk mempertahankan korpus luteum ovari agar tetap utuh sehingga korpus luteum tersebut tetap dapat memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang sangat dibutuhkan untuk menjaga ketebalan dinding rahim, tempat di mana embrio akan menempel. Pada manusia, puncak HCG adalah pada bulan ketiga kehamilan, sehingga sampai periode tersebut kadar HCG yang terbuang melalui urin karena kadarnya berlebihan dalam darah akan terdeteksi tinggi. Nah, ini merupakan gambar embrio yang berimplantasi pada dinding endometrium, yang mana bagian embrio terdiri dari inner cell mass dan cytotropoblast yang menempel pada dinding atrium yang membentuk struktur yang disebut dengan syncytiotropoblast yang menempel pada endometrium yang akan berperan sebagai produsen hormon HCG. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Saudari Dea. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rintan. Pada Saudari Rintan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang transfer molekul melalui plasenta. Plasenta merupakan organ yang terbentuk selama masa kehamilan. Organ ini terhubung dengan janin melalui tali pusat dan bertugas untuk memberi nutrisi pada janin. Plasenta memiliki peranan penting bagi media transportasi molekul dari induk ke fetus dan sebaliknya. Penormalan fungsi plasenta merupakan faktor penentu bagi keberhasilan fetus untuk dapat berkembang secara normal sampai dilahirkan. Sebagai sarana pertukaran berbagai zat antara induk sebagai fetus atau anak. Plasenta memiliki suatu filter yang disebut dengan barier plasenta yang akan menyeleksi molekul apa saja yang dapat masuk dari sistem sirkulasi induk ke tubuh fetus. Next deh. Berikut merupakan gambar dari struktur plasenta dan barier plasenta yang berperan penting dalam perkembangan fetus. Dapat kita lihat pada gambar terdapat chorionic villi, rongga intervillus, kapilar fetus dan dinding kapilar fetus, membran mikrofilus, membran basalis, dan juga terdapat syncytiotropoblast. Plasenta ini terletak di depan atau di belakang dinding uterus agak ke atas ke arah fundus uteri. Ini dikarenakan permukaan pada bagian atas korpus uteri lebih luas sehingga lebih banyak tempat untuk berimplementasi. Plasenta berasal dari sebagian besar dari bagian janin yaitu villi choriales atau jodet chorion dan sebagian kecil dari bagian ibu yang berasal dari decidua basalis. Next deh. Barier plasenta terdiri atas dua lapisan, yaitu yang pertama ada syncytiotropoblast yang tersusun atas sublapisan membran mikrofilus dan membran basalis. Yang kedua, dinding kapilar fetus ini berupa epitel pipih selapis. Next deh. Mekanisme untuk melakukan molekul utama, yang pertama ada gas-gas terutama O2 dan CO2 melalui difusi. Yang kedua, molekul-molekul berukuran besar seperti asam amino tergantung kepada protein pentransport untuk melintasi plasenta
karena di membran plasma sensitiotropoblast terdapat beberapa transport asam amino. Proses ini melibatkan perbedaan antara gradien konsentrasi ion. Yang ketiga ada trigliserida dan darah ibu akan dicerna dengan enzim lipase yang terdapat pada MVM menjadi asam lemak non-esterifikasi. Dan selanjutnya protein membran pentransport asam lemak memediasi penyerapan asam lemak rantai panjang. Yang keempat, transport glukosa melalui difusi difasilitasi dengan menggunakan protein spesifik transport glukosa dengan GLUTI sebagai transporter utama pada plasenta. Next deh. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi transportasi senyawa antar induk ke fetus adalah yang pertama, aliran darah utero-plasental dan umbilical cord pada hewan berplasenta. Yang kedua, gradien konsentrasi nutrisi antara induk dan anak. Yang ketiga, ketebalan dan luas area pertukaran. Yang keempat, status metabolisme induk dan fetus. Berikut merupakan gambar fasilitas transportasi molekul dan mekanisme transportasi pada plasenta. Pada awal perkembangan plasenta normal, sel sitotropoblast melekat pada uterin desidual melalui anchoring villi. Floating villi yang berisi pembuluh fetus bercampur dengan darah ibu yang mengisi intravilous space melalui arteri spiralis. Selama terjadi pembentukan pembuluh darah plasenta, sebagian kecil sitotropoblast melewati syncytium dan bermigrasi ke dalam endometrium. Trofoblast extravilous tersebut memasuki arteri spiralis myometrium pada minggu ke-12. Pada gambar yang sebelah kanan, itu terdapat ada glukosa, asam amino, dan keton. Dia dapat masuk melalui plasenta. Next deh. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya dari Rintan mengenai pembahasan yang tadi. Kemudian akan dilanjutkan tentang pembahasan kelahiran oleh saudari saya yang bernama Dila. Silakan kepada Dila untuk dilanjutkan presentasinya. Ya, silakan. Moderator. Baiklah. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu yang selanjutnya parturisi atau kelahiran. Jika bayi dalam uterus matang dan masa kelahiran telah tiba, maka akan terjadi kelahiran atau yang kita kenal dengan parturisi. Kelahiran secara fisiologis melibatkan interaksi antar sistem yang sebagian besar dimediasi oleh hormon yang memicu terjadinya kontraksi uterus. Next deh. Ini adalah gambar interaksi sistem yang dimediasi oleh hormon untuk terjadinya kontraksi uterus saat parturisi. Di sini itu ada plasenta yang sudah sangat matang akan semakin banyak melepaskan estriol berperan sebagai dalam memicu produksi oksitosin. Di sisi lain, estriol ini dan oksitoksin berperan dalam menekan produksi progesteron oleh jaringan plasenta sehingga progesteron tidak akan menghambat kontraksi uterus karena kadarnya rendah. Fetus sendiri menghasilkan prostaglandin yang seperti halnya oksitoksin berperan dalam memicu kontraksi uterus. Terjadinya kontraksi uterus ini yang intens adalah mekanisme penting dalam proses parturisi. Sebelum parturisi, konsentrasi progesteron di dalam darah ibu mencapai level tertinggi, sedangkan progesteron menghambat kontraksi otot rahim untuk kelahiran. Akan tetapi bersamaan meningkatnya progesteron dan estrogen juga meningkatkan drastis yang akan memicu kontraksi otot polos dinding uterus ibu. Oleh sebab itu, efek penghambatan kontraksi oleh progesteron diredam
oleh efek pemicu kontraksi yaitu estrogen pada akhir periode kehamilan menjelang parturisi. Next deh. Selanjutnya itu faktor-faktor dari fetus dan induk saling berinteraksi untuk memicu kelahiran. Di sini, fetus juga memainkan peranan penting dalam menstimulasi parturisi. Seperti pada gambar, kondisi stres yang terjadi pada fetus, salah satunya akibat semakin sempitnya ruang rahim, akan melemahnya fungsi dari plasenta. Hal ini akan memicu hipotalamus fetus melepaskan hormon kortikotropia releasing hormone atau CRH. CRH selanjutnya akan bekerja di pituitari anterior untuk memicu pelepasan hormon ACTH. ACTH ini akan bekerja di adrenal untuk menstimulus pelepasan hormon kortisol dari kelenjar tersebut. Kortisol memegang peranan penting dalam memicu sekresi estrogen dan prostaglandin dari jaringan plasenta. Di samping juga kortisol menekan sekresi progesteron. Pada kondisi ini, maka uterus akan berkontraksi. Saat parturisi, peradangan mulut rahim atau cervix uterus memicu mekanisme refleks yang dimediasi oleh hipotalamus yang menyebabkan kelenjar pituitari ibu melepaskan oksitoksin. Oksitoksin yang tinggi kemudian memicu kontraksi uterus secara intens. Hal ini terus terjadi dengan mekanisme positif feedback, di mana kondisi uterus juga akan mengirim sinyal ke pituitari untuk melepaskan lebih banyak oksitoksin sehingga kontraksi rahim semakin kuat. Akhirnya, dengan kontraksi dalam berbagai fase, bayi akan keluar dari rahim. Next deh. Pembahasan selanjutnya yaitu laktasi atau periode menyusui. Jika bayi telah dilahirkan, maka nutrisi yang dibutuhkan harus diperoleh melalui saluran cerna. Karena plasenta tidak lagi berperan seperti biasa dalam kandungan ketika dalam uterus. Oleh sebab itu, bayi harus diberikan makanan dan air susu induknya. Pada laktasi ini ada periode menyusui yang itu ada 3 fase penting. Yang pertama itu ada fase mamogenesis, yang kedua laktogenesis, dan fase yang ketiga itu galaktokinesis. Yang pertama itu ada fase mamogenesis. Fase ini adalah fase persiapan kelenjar mamae untuk meliputi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, laktogenesis itu adalah fase proses sintesis dan sekresi air susu pada alveolus kelenjar mamae. Yang ketiga, itu ada galaktokinesis, yaitu pelepasan air susu dari kelenjar mamae. Dan yang galak yang kedua itu galaktopolesis, yaitu fase pengkondisian agar produksi air susu berlangsung secara kontinu. Setelah melahirkan, next deh. Setelah melahirkan, kadar estrogen dan progesteron di dalam darah induk akan menurun secara drastis. Hal ini menyebabkan prolaktin disekresikan secara aktif oleh kelenjar hipofisa di bawah pengaruh sekresi hormon hipotalamus, yaitu prolaktin releasing hormone, PRH. Di sini itu ada gambar pelepasan air susu yang melibatkan hipotalamus, hipofisa, dan kelenjar mamae. Di sini ada prolaktin yang akan mencapai jaringan glandula mamae yang akan memicu produksinya air susu, yaitu atau aktogenesis. Selanjutnya, oksitoksin dari pituitari juga akan bekerja di glandula mamae untuk memicu kontraksi dinding saluran mamae melepaskan air susu. Seperti stimulus di sini. Stimulus isapan bayi pada puting susu akan memicu aktivitas saraf sensoris yang kemudian akan mengirim sinyal saraf ke otak. Next deh. Pada gambar ini adalah mekanisme feedback positif pada tubuh ibu
Di sini sesuai yang stimulus isapan bayi pada puting susu akan memicu aktivitas saraf sensoris yang kemudian akan mengirim sinyal saraf ke otak. Sinyal tersebut akan memacu hipotalamus untuk melepaskan lebih banyak PRH dan oksitoksin sehingga produksi dan pelepasan air susu berlangsung kontinu. Selain stimulus isapan, kontak fisik tatapan ibu dan anaknya juga akan berkontribusi pada pelepasan hormon PRH dan oksitoksin. Itulah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih banyak atas penjelasannya dari Saudara Dila. Yang selanjutnya ini akan saya jelaskan sendiri, ini terkait pengendalian kelahiran, kontrasepsi. Jadi salah satu upaya merencanakan atau menunda suatu kehamilan ya. Maka disebutlah dengan kontrasepsi. Jadi untuk kontrasepsi ini sendiri metodenya ada beberapa, ada yang secara alamiah dan juga menggunakan alat. Kemudian untuk sifatnya sendiri ada yang bersifat sementara dan juga yang bersifat permanen, artinya sterilisasi ya. Jadi yang permanen ini biasanya memang ada kesepakatan ya antara suami dan istri tidak lagi menginginkan anak ya. Mungkin bisa lanjutkan dia next. Ya, ini ada beberapa metode terkait sebelumnya dia sebelum gambar. Nah, ini ada beberapa metode kontrasepsi ya. Terbagi atas ada beberapa 4. Pertama itu metode yang mencegah terbentuknya sel gamet, sperma dan ovum, misalnya sterilisasi. Juga termasuk penggunaan obat anti gametogenesis. Jadi yang metode pertama ini sifatnya permanen. Nanti akan dijelaskan di gambar. Kemudian yang kedua ada metode yang mencegahnya dilepaskannya sperma dan ovum. Misalnya tubektomi pada pria dan vasektomi pada wanita, penggunaan obat antiovulasi. Jadi untuk tubektomi dan vasektomi ini biasanya melakukan operasi bedah ya, kecil pada alat kelamin pada perempuan dan juga laki-laki. Kemudian selanjutnya ada metode yang mencegah bertemunya sperma dengan ovum, seperti misalnya pemakaian kondom atau sejenisnya. Jadi untuk pemakaian kondom atau sejenisnya ini biasanya tuh menggunakan sarung yang bersifat latex atau tidak latex yang kemudian dipakaikan ya untuk agar sperma yang dikeluarkan itu tertampung melalui alat tersebut. Kemudian ada menggunakan IUD, intrusion device IUD. Biasanya IUD ini penggunanya adalah pemasangan implan yang batang daripada tubuh wanita. Kemudian ada penggunaan spermisida, ini menggunakan zat perusak sperma. Kemudian ada sistem kalender. Ya, itu sistem kalender ini hampir sama, itu metode alamiah, artinya di mana biasanya itu paling banyak dilakukan itu sistem kalender, metode alamiah ini. Biasanya itu tidak melakukan hubungan seksual pada masa ovulasi, itu salah satunya metode alamiahnya. Kemudian ada coitus interruptus, artinya di mana sperma ini dikeluarkan di luar reproduksi perempuan. Kemudian ada metode yang mencegah implantasi zigot pada endometrium, misalnya dengan mengkonsumsi obat anti nidasi yang mencegah zigot menempel. Baik, next. D. Ya, ini ada beberapa gambar ya. Pertama ini yang di bawah itu ada kalender, bisa rekan-rekan lihat. Ini salah satu metode alamiah juga, karena biasanya itu dengan tidak melakukan hubungan seksual pada masa ovulasi. Kemudian bisa dilihat di atasnya ada male condom dan juga female condom. Kemudian ada withdrawal dan spawn ya. Jadi untuk kondom ini dan ini adalah metode bersifatnya temporal, artinya sementara. Di suatu waktu bisa dilepas untuk bisa untuk melahirkan anak kembali ya. Jadi sifatnya temporal. Jadi sementara gitu. Kemudian di atasnya ada suntik ya, suntik KB, kemudian ada pil. Ini juga bersifat sementara. Bedanya kalau suntik ini biasanya dilakukan 1 kali sebulan atau 1 kali 3 bulan. Kalau untuk pil ini biasanya pemakaiannya secara, kalau nggak salah itu bisa teman-teman lihat juga nanti di web, itu memakan setiap hari ya pil KB ini untuk mencegah
tanda kehamilan. Kemudian ada ring, ini biasanya dipasangkan juga di salah satu rahim gitu, kalau nggak salah gitu. Kemudian selanjutnya ada metode implan, ini yang disebut dengan metode batangan ya. Jadinya nanti batang ini akan ditanam nanti di tangan atau di kalau nggak salah di tangan gitu. Ada kalau untuk metode implan ini ada yang 2 batang, kemudian ada yang 3. Kalau biasanya 2 atau 3 itu dalam jangka waktu yang lama gitu. Bisa kalau yang 1 batang bisa jadi dalam jangka 10 tahun atau kalau bisa teman-teman lihat juga nanti. Kemudian untuk intrusion device tadi batang T ya, bisa teman-teman lihat nih. Yang bentuk T itu biasanya dipasang di dalam rahim wanita. Jadi gunanya fungsinya itu untuk mencegah sperma membuahai setelur gitu. Dan ini ada sterilisasi, sterilisasi beda pada organ reproduksi pada laki-laki itu dilakukan pemedahan atau pemotongan nantinya untuk mencegah terjadinya reproduksi penghasilan sperma gitu. Kemudian pada perempuan juga begitu, dilakukan operasi juga. Artinya metode ini adalah metode yang permanen, artinya tidak permanen, jadi tidak dapat menghasilkan anak kembali gitu. Jadi untuk yang di bawah ini adalah yang selain ini sterilisasi itu adalah metode yang sementara, jadi pada waktu tertentu bisa dilepaskan. Itu bicara mengenai kontrasepsi ya, upaya pengendalian kehamilan, kelahiran. Mungkin itulah penampilan presentasi dari kelompok 8. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mikrofon saya hidup. Saya sering mati mikrofon tapi ternyata nggak hidup. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 dan kelompok 8 yang sudah memaparkan cukup komplit kepada kita bagaimana proses reproduksi yang tadi kita lihat lebih banyaknya sebenarnya didominasi oleh aktivitas hormon ya. Jadi baik hormon-hormon yang mengontrol aktivitas kelenjar gonad kita maupun hormon-hormon yang memang diproduksi oleh kelenjar gonad itu sendiri, seperti hormon-hormon steroid, estrogen, progesteron, testosteron yang sudah kita bahas di sudah kita singgung sebenarnya di sistem endokrin. Nah, saya ingin sekilas saja sebelum kita memasuki fase diskusi. Jadi kita lihat tadi bahwa pertama misalnya pematangan seks atau sexual maturity itu memang merupakan hal yang melibatkan semacam sumbu gitu ya. Jadi ada sumbu yang menghubungkan antara sumbu virtual sebenarnya gitu, imajiner, tetapi ini secara fisiologis dia eksis. Bagaimana sumbu ini? Dia terdiri dari hipotalamus, kemudian pituitari dan gonad atau hipotalamus, pituitari dan adrenal. Jadi dua macam sumbu ini sebenarnya saling berinteraksi, bentuk interaksi antara masing-masing kelenjar endokrin tentunya ya dalam memicu proses pematangan dari seksual seseorang, baik itu hewan maupun manusia sendiri gitu ya. Nah, kita lihat misalnya ketika telah tiba aktifnya gen-gen yang mengkodekan, kita tahu bahwa hormon FSH dan LH yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari itu kan hormon yang berupa hormon protein. Tentu untuk supaya dia diproduksi tentu ada pemicunya, yaitu gen pemicu dari gen yang mengkodenya. Maka ketika gen-gen yang mengkodekan hormon protein tersebut aktif, maka segera FSH dan LH akan disintesis dan kemudian dia akan dilepaskan. Jadi kita lihat di sini ternyata proses pelepasan atau proses aktifnya gen-gen yang mengkodekan FSH dan LH ini, di atasnya itu sebenarnya ada yang mengatur, yaitu gonadotropin releasing hormone. Nah, gen RH ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus. Nah, di sini kita lihat muara asal usulnya. Bagaimana itu bisa di-trigger gen RH itu bisa diaktifkan, karena gen RH ini juga kan hormon protein.
Jadi bagaimana gennya bisa dibangunkan dari yang tadi belum aktif menjadi aktif sehingga nanti proteinnya akan diproduksi dan dihasilkan hormon protein gen RH itu gitu ya. Kita lihat bahwa kematangan seks semakin ke sini, semakin modern dunia, ternyata semakin cepat proses sexual maturity itu. Jadi ukurannya itu kan mengukur kecepatan kematangan seks itu kapan sperm march-nya pertama. Kalau laki-laki atau individu jantan pada hewan, kapan first wet dream-nya, kapan dia pertama sekali mengeluarkan sperma. Kemudian ada kalau pada perempuan sperm march, kapan dia sekali mengalami first bleeding-nya gitu, menstruasi perdananya. Nah, ini menandaikan karena itu merupakan penanda utama kematangan seksnya. Nah, ternyata kalau dari survei kesehatan kita lihat bahwa semakin ke sini memang semakin cepat proses pematangan seks ini. Jadi mungkin di generasi-generasi saya itu 13, 14 itu gitu ya, baru laki-lakinya baru first wet dream, kemudian perempuannya baru mengalami menstruasi. Jadi kalau dulu umur 16 tahun, kadang-kadang 15, 16 baru gitu ya. Tapi sekarang kalian lihat itu lebih cepat. Anak SD sudah ada yang secara seksual mereka sudah matang. Jadi sudah akhir balik dari kelas umur 11 atau bahkan ada yang 10 tahun itu sudah menghasilkan sperma laki-laki, ada yang sudah menstruasi. Nah, kita lihat di sini sebenarnya itu jelas proses pematangan seksual yang melibatkan sumbu hipotalamus pituitary gonadal axis itu atau hipotalamus pituitary adrenal axis itu mengalami percepatan pematangan. Jadi interaksinya lebih cepat terjadi. Kita lihat apa saja yang kira-kira yang memungkinkan penyebab percepatan ini. Salah satunya sebenarnya karena muaranya kan dari kepala gitu ya, dari hipotalamus tadi yang akan terpicu menghasilkan gen RH. Jadi dari indera, dari penglihatan, dari pendengaran, dari penciuman bahkan gitu, dari lingkungan sekitar itu bisa memicu percepatan aktivasi dari kematangan seks ini gitu ya. Maka tidak heran sekarang gitu ya, modern anak-anak yang mungkin terdedah dengan lingkungan eksternal, pergaulan yang tidak pada tempatnya, misalnya anak-anak yang masih kecil itu didedahkan dengan pornografi, karena dengan kecanggihan teknologi orang bisa saja mengakses tayangan-tayangan yang tidak sepantasnya, itu bisa memicu. Jadi dari indera dan sebagainya itu akan mempercepat proses pematangan, sehingga mungkin hipotalamusnya akan lebih cepat melepaskan gen RH, gen RH-nya akan segera bekerja memicu FSH dan LH, lalu kemudian ya FSH dan LH akan bekerja di testis, dia akan memicu spermatogenesis dan produksi testosteron. Matanglah dia secara seksual. Pada perempuan juga seperti itu gitu ya. Jadi bisa saja. Jadi selain hal-hal yang bersifat mempengaruhi neuron, sistem saraf, juga bisa dari aspek makanan gitu ya. Jadi makanan-makanan yang mungkin kaya dengan kolesterol dan kemudian misalnya dengan kaya dengan cemaran steroid. Kita tahu misalnya dari daging-daging itu kadang-kala kan ayam potong misalnya gitu ya, yang kadang-kala tidak sehat gitu ya. Karena mengapa sering para peternak menginjeksikan hormon di sana, hormon-hormon steroid yang kalau ini misalnya saya sudah menampilkan di bab endokrin bahwa hormon steroid dari kelompok testosteron sintetik itu seringkali disuntikkan kepada hewan ternak gitu ya. Supaya apa? Karena kita tahu tadi kelompok ini sudah membicarakan bahwa karakter maskulinitas salah satunya kan otot. Jadi kalau daging kan otot yang diharapkan banyak gitu ya, karena nanti akan menampakkan massa. Daging dengan otot, dengan komposisi otot yang banyak itu kan lebih berkualitas. Maka kadang-kala para peternak itu menginjeksikan testosteron sintetik, sehingga nanti si sapinya misalnya akan memiliki otot yang banyak. Tetapi yang berbahaya adalah ketika daging sapi itu dikonsumsi oleh misalnya anak-anak yang secara rutin memakannya terus-menerus, artinya dia memiliki asupan steroid yang lebih banyak daripada seharusnya, sehingga itu akan bisa memicu proses pematangan seksualnya gitu ya. Jadi dengan steroid yang lebih banyak masuk ke dalam darahnya melalui makanan, itu juga akan memicu aktivitas dari hipotalamus, dari pituitari gitu ya, karena akan terbangunlah aktivitas itu gitu ya, dan testis itu sendiri, sehingga dia bisa menimbulkan proses early maturity sexually gitu ya, secara seksual bisa mengalami kematangan seks gitu ya.
Maka tidak heran sekarang gitu ya. Ada yang anak-anak SD itu yang sudah, ada yang anak SD hamil gitu ya, umur-umur seharusnya tidak sepantasnya gitu ya. Laki-laki pun gitu ya. Kalau yang sekarang tuh anak SD kelas 6 itu mereka kalau ini mereka karena mereka sudah secara seksual mereka sudah matang, mereka sudah bisa menghasilkan sperma. Jadi be aware gitu ya. Kalau nanti kalian punya anak mungkin di zaman kalian nanti ketika kalian berkeluarga itu mungkin akan lebih parah gitu ya. Akan terjadi percepatan kematangan seks. Kemudian kita melihat tadi bahwa kelompok 8 ini sudah berbicara tentang salah satunya kontrasepsi. Nah, kontrasepsi ini kan seperti yang sudah ditampilkan oleh kelompok 8 tadi, kenapa ini bergerak-gerak ya, sorry. Bahwa kematangan seksual itu bisa saja, maksud saya kontrasepsi ya, bukan kematangan seksual lagi. Bahwa kontrasepsi itu secara umum sebenarnya bagaimana kelahiran dicegah atau diatur jaraknya gitu ya. Diatur jaraknya. Kita lihat bahwa di dalam Islam sebenarnya juga Allah sudah menyeratkan bahwa kan menyusui bayi itu kan 2 tahun. Itu sebaiknya gitu sampai usia 2 tahun kan gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya dalam rangka juga mengatur kelahiran. Jadi kalau saya memaknai sebenarnya ya kadang-kala kan orang seperti ini gitu ya, nggak apa-apa, tidak ada larangan untuk ini di dalam agama untuk beranaknya tiap tahun gitu ya. Tapi pikirkan bahwa ketika jarak kelahiran itu tidak diatur sedemikian rupa, mungkin kualitas pengasuhan terhadap anak itu akan terganggu. Kemudian juga psikologis dari orang tua juga mungkin tidak akan sesehat ketika anaknya diatur sedemikian rupa jaraknya gitu ya. Nah, kita lihat bahwa di dalam Islam kan dianjurkan untuk menyusui. Kita tahu bahwa selama periode menyusui biasanya itu akan mencegah atau minimal mengurangi produksi hormon-hormon yang akan memicu ovulasi. Jadi kalau menyusui yang intensif biasanya itu akan cukup efektif untuk mencegah atau minimal ya memperpanjang periode ketidaksuburan gitu ya dari perempuan. Sehingga di sini bermakna bahwa ketika periode menyusui itu sebenarnya salah satu strategi alami untuk menyusui eksklusif, salah satu strategi alami untuk mengatur kelahiran. Jadi minimal 2 tahun kalau kita lihat gitu ya, supaya ya ketika misalnya kita tahu bahwa periode hamil itu merupakan periode yang stressful buat ibu sendiri dan buat bapak gitu ya. Karena mengapa ibu sendiri secara psikologis kemudian secara fisiologis dia juga mengalami perubahan yang sangat drastis dan mengalami beban gitu ya. Sehingga kalau seandainya ketika itu dia memiliki anak yang juga seharusnya sedang dia asuh, itu juga akan berpengaruh kepada pola asuhnya. Akan bertambah stres. Si anak sendiri juga mungkin ketika dia seharusnya dia sedang menyapui, tetapi karena kehamilan dia kan tidak boleh. Anak tidak boleh menyusui ketika ibunya sedang hamil. Misalnya dia masih berumur 1 tahun kan biasa masih menyusui, tapi tiba-tiba ternyata ibunya lagi hamil lagi gitu ya. Berbahaya kalau dia menyusui lagi, karena tadi seperti yang dijelaskan bahwa pada saat menyusui kan stimulus isapan pada nipple, di sana kan ada reseptor-reseptor sensoris yang nanti dengan sentuhan isapan itu akan memicu depolarisasi. Jadi kita udah belajar sistem saraf ya. Jadi stimulus mekanis seperti itu akan memicu depolarisasi dari reseptor sehingga nanti akan muncul potensial aksi dan muncul stimulus saraf. Karena dia kan rambatan potensial aksi akan diantarkan ke otak yang nanti stimulus dari isapan itu akan memicu produksi prolaktin dan kemudian juga akan memicu sekresi insulin lebih banyak. Sekresi oksitosin maksud saya, bukan insulin ya, sekresi insulin dan prolaktin. Sehingga ini apa bahayanya ketika misalnya seorang ibu juga aktif menyusui padahal dia lagi hamil. Kita tahu oksitosin ini sebenarnya kan kalau lagi hamil dia tidak boleh tinggi. Mengapa tidak boleh tinggi? Karena oksitosin itu kan kerjanya memicu kontraksi rahim, otot rahim. Jadi kalau ibu yang lagi hamil, bayinya belum masa dilahirkan, tetapi kemudian dia mendapatkan stimulus dari luar misalnya isapan dari anak pertamanya yang masih mimik misalnya,
itu berbahaya karena dia akan mengalami kontraksi dini sehingga nanti janin yang ada di dalamnya itu bisa keguguran. Jadi bahaya gitu ya. Kontraksi dia gitu ya. Ya, karena ketika otot rahim, otot polos dinding rahim endometrium itu berkontraksi, maka jelas akan menyebabkan janin yang di dalamnya itu bisa mengalami peluruhan, gitu, bisa keluar dia. Jadi miscarriage dia, sehingga aborsi, gitu, keguguran seperti itu. Nah itu berbahaya. Itu kalau kita melihat interkoneksi dari proses-proses ini bahwa sebenarnya keterkaitan antara sistem dalam baik dari sistem reproduksi, sistem hormon dan juga kemudian sistem saraf itu sangat erat. Baik, kita masuki saja fase diskusi ya. Saya akan tunggu, saya atur dulu pola view-nya. Di sini gallery view. Saya sudah mengcopy ini tadi beberapa pertanyaan ya dari kelompok. Saya lihat apakah ada pertanyaan baru bertambah gitu ya, sepertinya tidak ada ya. Saya sudah mengcopy di Word, jadi ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama terlebih dahulu. Ini kenapa dia nggak mau naik ya? Oke, pertanyaan untuk kelompok 7 ya. Ini pertanyaan dari Ayu Resti. Ayu, ada Ayu? Ada, Pak. Oke, saya bacakan. Jadi intinya pertanyaan Ayu ini kan dari kelompok 7 tadi berbicara tentang siklus menstruasi. Nah, di mana di sana kan terjadi dinamika hormonal juga gitu ya, dan yang terkait dengan dinamika penebalan dan penipisan atau peluruhan dinding rahim atau endometrium. Nah, Ayu bertanya kepada kelompok 7 bahwa tidak hanya manusia mengalami siklus menstruasi, ya kan, tetapi pada primata lainnya seperti gorila, simpanse dan monyet, siamang, bahkan kucing juga gitu ya. Jadi mengalami menstruasi. Tetapi misalnya untuk non primata mereka mengalami namanya siklus estrus gitu ya, bukan menstruasi. Tetapi kepada primata, pada gorila, simpanse dan lain-lainnya itu mereka mengalami menstruasi. Yang ingin ditanyakan oleh Ayu itu apakah siklus menstruasi pada hewan-hewan primata lainnya itu non manusia itu ya sama dengan seperti siklus menstruasi pada manusia. Kemudian jadi sama atau enggak? Kemudian kalau pada manusia kan siklusnya 28 hari rata-rata gitu ya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Lalu apakah pada hewan-hewan tersebut juga periodenya sama dengan manusia? Misalnya apakah gorila itu 28 hari juga. Dan kemudian apakah di sana tadi kan ada peranan hormon estrogen gitu, progesteron dan estrogen gitu. Nah, apakah kira-kira hormon-hormon ini juga terlibat pada siklus menstruasi dari primata-primata tersebut? Dan apa yang mendukung aktivitas dari hormon ini tentunya ya. Jadi silakan kelompok 7 apakah akan langsung ditanggapi dari pertanyaan ini. Jadi kalau kita lihat ya memang kan pada kelompok-kelompok primata yang lain juga mereka mengalami, saya minum ya, mereka mengalami siklus menstruasi juga yang sama dengan manusia gitu ya. Silakan kelompok 7 ingin ditanggapi. Ada Ramadila, ada Fauzan, ada Yona, ada Putri. Baiklah Pak, untuk pertanyaan dari Ayu akan dijawab oleh Ramadila Sari. Kepada Ramadila Sari dipersilahkan. Ya, silakan Ramadila. Ya, baik. Terima kasih kepada Fauzan dan Bapak. Sebelumnya saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ayu, Pak. Ya. Yaitu apa tadi pertanyaannya? Ya, apakah siklus menstruasi pada hewan tersebut sama dengan siklus yang terjadi pada manusia? Yang saya dapat, Pak, yaitu beda. Perbedaannya pada siklusnya, karena kan pada umumnya siklus menstruasi pada manusia itu 28 hari dengan lama pendarahan itu selama 3 atau sampai 7 hari. Sedangkan pada kera besar itu rata-rata siklus menstruasinya berlangsung pada tiap 29 hari. Kemudian pada simpanse atau orangutan itu sekitar 37 hari. Kemudian selain ya Pak? Ya, lanjut. Oh ya, baik. Selain perbedaan dari siklus tersebut, dia juga terdapat perbedaan mekanisme menstruasinya. Pada mamalia lain itu mekanisme menstruasi terbilang cukup unik.
Karena pada saat terjadinya pembuahan, dinding rahim tersebut tidak mengalami peluruhan yang kemudian dikeluarkan melalui vagina, melainkan tetap diserap kembali oleh rahim tersebut. Hal inilah yang membuat mereka tidak mengalami pendarahan. Memang ada beberapa mamalia yang tetap mengalami pendarahan, namun tergolong ringan dan juga sangat singkat. Selain itu juga pendarahan tidak terjadi secara rutin setiap bulannya, tetapi ada beberapa kali dalam per tahunnya. Kemudian poin keduanya yaitu apakah ada hormon estrogen pada hewan tersebut? Ya, tentunya ada hormon estrogen tersebut pada hewan, karena yang kita ketahui hormon estrogen itu dapat menjadi pemicu birahi sebelum terjadinya ovulasi. Kemudian ia juga dapat berfungsi sebagai penebalan endometrium serta terlibat juga dalam persiapan kelahiran ataupun partos. Selain itu, hormon estrogen ini juga berfungsi sebagai memicu pembukaan serviks pada saat fase estrus, di mana dia itu juga dapat memudahkan perjalanan spermatozoa ke dalam organ reproduksi ternak betina. Kemudian pada saat kelahiran, hormon estrogen ini juga dapat menyebabkan rangsangan ataupun kontraksi otot-otot vagina sehingga dapat memudahkan dalam proses kelahiran ternak tersebut. Itu Pak yang dapat saya jawab, Pak. Ya, apakah dari Ayu? Ya, jadi dari pertanyaan Ayu tadi saya kira sudah cukup terjawab ya, bahwa memang pada primata lain juga mereka mengalami siklus menstruasi, akan tetapi memang terdapat perbedaan dari segi biasanya siklus ininya kalau pada manusia itu 29-28 gitu ya, tetapi rata-rata pada primata lain itu relatif lebih lama gitu ya. Misalnya ada yang sampai 36 hari gitu ya. Pada orang hutan ya memang lebih mirip kepada manusia 29 hari, tapi pada gorila itu bisa sampai 32 hari. Kemudian bonobo misalnya, ada kera bonobo itu 35-an sampai 32 35 gitu. Jadi variasinya itu bisa sampai lebih 31 sampai 36,7 gitu ya ininya. Durasi siklus ininya. Dan tadi juga seperti yang dijelaskan bahwa bleedingnya itu sering tidak seperti manusia gitu ya, proses bleedingnya. Misalnya kalau pada orang utan dan gorila itu justru tidak terlalu nampak bleedingnya itu jadi ya rata-rata mungkin lebih banyak diserap kembali, tidak dibuang keluar gitu ya ininya, peluruhan dinding endometriumnya, sehingga kan yang menyebabkan yang tampak seperti pendarahan itu kan sebenarnya meluruhnya dinding endometrium. Nah kalau pada manusia kan dikeluarkan melalui saluran reproduksi dan keluar tubuh gitu ya. Tetapi kalau pada beberapa primata itu lebih banyak diabsorpsi gitu, diserap saja, sehingga seolah-olah invisible, dia hanya sekedar bercak atau plek saja di ininya gitu ya, di saluran reproduksinya. Tapi ada juga yang memperlihatkan bleeding, tetapi ya rata-rata tidak sehebat pendarahan yang dialami oleh manusia gitu ya. Baik, bagaimana Ayu? Baiklah Pak, terima kasih juga kepada Ramdil yang telah menjelaskan pertanyaan Ayu, dan juga terima kasih juga banyak Pak. Terima kasih Pak Ramdil. Terima kasih Ayu. Selanjutnya kita pindah ke pertanyaan untuk kelompok 8 nih. Jadi ada pertanyaan dari Fauzan. Fauzan curious, mungkin bisa minta penjelasan lagi. Tadi sebenarnya kelompok 8 sudah menjelaskan bagaimana keterlibatan fetus itu dalam atau anak di dalam rahim itu dalam memicu proses kelahiran. Nah, kira-kira Fauzan ingin kembali meminta penjelasan apa sih kontribusi dari fetus ini secara fisiologis dalam proses parturisi atau kelahiran itu gitu ya. Silakan kelompok 8, mungkin kalau pengen mensupportnya dengan tayangan slide mungkin bisa di-share saja slide yang berhubungan dengan itu tadi gitu ya. Karena ada memperlihatkan bagaimana fetus. Tadi penjelasannya sudah cukup detail oleh Dila. Mungkin Dila ini yang mengerti ya ini gitu ya. Silakan Dila untuk merespon pertanyaan dari Fauzan. Baik Pak. Mungkin sekali biar lainnya juga sama-sama ini share saja slide-nya yang tadi gitu ya, kelompok ini, kelompok 8. Ya Pak.
Karena ya memang fetus itu sendiri kan berpengaruh kepada lancar atau tidaknya kelahiran. Karena sering juga kalau ini kan tentu yang ditanya Fauzan kan bagaimana dia memicu supaya kelahiran itu terjadi. Tapi sering ada juga faktor-faktor dari fetus ini yang bisa menyebabkan kelahiran itu menjadi sulit gitu ya, distokia gitu ya. Bisa misalnya karena ukuran bayinya terlalu gede gitu ya. Mungkin bisa dilanjutkan share slide-nya. Siapa yang kelompok ini tadi yang menjadi operator slide-nya? Mungkin bisa ditayangkan lagi gitu ya supaya nanti lebih clear buat teman-temannya. Ada yang slide nomor berapa tadi ya yang menayangkan hubungan antara fetus dengan ketika periode kelahiran di parturisi gitu ya, di stage of tahap-tahap parturisi. Kalau bahasa Indonesianya ya kelahiran gitu ya. Mungkin di slide terus kita lihat lanjut. Nah setelah ini nih slide yang paling bawah ini ya yang ada bayi itu yang 19 deh. Ya ini ya. Ya ini. Ya, jadi silakan mungkin Gila ini bisa memperjelas lagi untuk pertanyaan dari Fauzan, gimana sih si fetus ini berkontribusi dalam parturisi, dalam kelahiran gitu. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fauzan, yaitu tentang kontribusi fetus dalam parturisi. Seperti yang saya jelaskan tadi, fetus itu memainkan peranan penting dalam stimulasi parturisi, yaitu untuk memicu kontraksinya pada uterus. Di sini, fetus ini akan dalam kondisi stresnya, salah satu sebabnya mungkin karena semakin sempitnya ruang rahim atau melemahnya fungsi plasenta. Hal ini yang menyebabkan akan memicunya hipotalamus dari fetus itu melepaskan hormon corticotropia releasing hormone atau CRH, yang mana di sini hormon CRH itu akan bekerja di pituitari anterior untuk memicu pelepasan hormon ACTH. Di sini hormon ACTH ini akan bekerja di adrenal untuk menstimulus pelepasan hormon kortisol dari kelenjar luar tersebut. Nah, di sini kortisol ini memegang peranan penting dalam memicu sekresi estrogen dan prostaglandin dari jaringan plasenta. Di samping ini juga kortisol ini akan menekan sekresi progesteron pada kondisi ini. Maka kalau kortisol ini telah melakukan sekresi progesteron, maka uterus itu akan berkontraksi. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Jadi dengan kontraksi uterus kan nanti dia akan memicu parturisi gitu ya, kelahiran gitu. Jadi begitu Fauzan ya, kurang lebih dari penjelasan tadi kita lihat memang sangat besar kontribusi dari fetus ini terhadap proses kelahiran itu sendiri. Jadi termasuk juga kalau kita lihat yang nomor 5 itu ya, biasanya kan fetus juga mengalami pergerakan, itu juga akan menstimulasi kontraksi dari otot rahim, sehingga kontraksi itu juga akan memicu juga hipotalamus ibu, karena dinding rahim ini kan punya ibu gitu ya. Jadi kontraksi dinding rahim itu akan memberikan feedback positif untuk pelepasan oksitosin, sehingga si ibu menghasilkan oksitosin lebih banyak lagi. Nah, oksitosin kita tahu nanti ketika dilepaskan dari hipotalamus dia akan mencapai dinding rahim, otot-otot endometrium, sehingga juga akan semakin banyak terjadi kontraksi. Jadi memang ada interaksi yang sangat kuat antara fetus dengan ibu secara fisiologis yang melibatkan hormonal dan juga sebenarnya kalau kita lihat kontraksi ini kan lebih ke sistem saraf gitu ya. Sehingga nanti akan terjadi proses parturisi yang lebih lancar.
stres pada anak itu sebenarnya juga bisa dipicu oleh makin hilangnya cairan ketuban di sekitarnya gitu ya. Jadi dia kan kantong amnion pecah gitu ketika mau lahir gitu kan, maka cairan yang tadi menyerubungnya itu mulai hilang, mulai mengering, maka itu juga akan memicu dia mengalami stres. Selain juga tadi kita tahu plasenta kan makin lama dia akan semakin tua, akan berkurang fungsi, maka suplai oksigen terhadap dia juga akan berkurang, suplai nutrisi juga akan berkurang, maka si anak ini juga akan memperlihatkan gejala stres. Tetapi perlu juga kita waspadai bahwa stres pada ibu itu juga bisa berdampak kepada kontraksi gitu ya dari rahim. Jadi kita tahu stres, si ibu juga bisa melepaskan CRH, corticotropin releasing hormone. Nah, CRH ini juga nanti bisa mempengaruhi proses kontraksi. Jadi bahayanya gini gitu ya, kalau seandainya si anak ini kan masih misalnya baru 7 bulanan atau 6 bulanan gitu ya di dalam rahimnya, si ibu itu intens stresnya, maka itu bisa memicu. Jadi stres pada ibu juga bisa memicu stres pada fetus. Sehingga seharusnya dia belum keluar, itu bisa keluar, maka bisa lahir prematur. Susah diselamatkan gitu ya kalau prematur, karena dia kan secara fungsional dia belum siap, belum ready untuk hidup di luar tubuh, maka itu perlu penanganan yang sangat intensif dan kadang-kala memiliki risiko yang besar. Baik, saya pikir gimana Fauzan dengan penjelasan dari kelompok 8 ini tentang peranan dari fetus itu sendiri, kontribusinya terhadap kelahiran gitu ya, terhadap parturisi itu. Baiklah Pak, terima kasih kepada Dila dan Bapak atas tambahan jawabannya, sudah paham Pak. Oke, terima kasih. Saya ingin loncat nih ke kelompok 7 lagi gitu ya. Ada pertanyaan dari Lola Sutra Islami dari kelompok 6. Lola menanyakan bahwa apakah pada hewan invertebrata itu juga memiliki hormon follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone gitu ya. Serangga misalnya kita contohkan saja ya. Pada serangga, pada cacing, itu apakah mereka juga memiliki hormon reproduksi yang seperti itu? FSH dan LH. Silakan ditanggapi kelompok 7 pertanyaan Lola ini gitu ya. Karena kan kita di sini membahasnya baru ke vertebrata gitu ya tadi ya, FSH dan LH itu kan kita contohkan pada mamalia gitu ya. Nah, Lola curious ini apakah FSH dan LH ini hanya di vertebrata saja atau juga pada invertebrata kita bisa ketemu gitu ya. Baiklah Pak, pertanyaan dari Lola akan dijawab oleh Yona. Kepada Yona dipersilakan. Silakan Yona. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Lola, yaitu apakah invertebrata itu memiliki hormon FSH dan LH. Nah, jadi menurut kami, invertebrata ini dia tidak memiliki hormon FSH dan LH. Karena FSH dan LH ini merupakan hormon gonadotropin yang dihasilkan pada organ reproduksi secara khusus, yaitu pada ovarium dan testis. Nah, sedangkan pada invertebrata ini, dia tidak memiliki organ khusus untuk penghasil hormonnya. Sehingga pada proses reproduksi untuk menghasilkan individu baru, seperti yang dijelaskan pada slide tadi, melalui proses pembelahan biner, fragmentasi, dan lain-lainnya itu dijalankan oleh sel-sel neurosekretori yang dihasilkan oleh ganglia otaknya. Nah, sel-sel neurosekretori inilah yang akan mengatur pertumbuhan dan reproduksi pada invertebrata. Sekian jawaban dari saya. Kembalikan kepada moderator. Ya, bagaimana pertanyaannya dari ini tadi, kira-kira punya ini enggak gitu ya? Punya hormon seks yang identik enggak gitu ya dengan antara vertebrata dengan invertebrata gitu ya. Halo? Halo, masih bisa dengar suara saya? Jadi
Oke, jadi dari penjelasan tadi memang tidak ada hormon yang identik FSH dan LH gitu ya. Tetapi ada semacam mungkin untuk beberapa kelas tertentu gitu ya. Untuk beberapa kelas tertentu kita bisa menemukan analog dari hormon-hormon seks ini gitu ya. Tapi memang dia tidak sama persis seperti yang didapati pada vertebrata gitu ya. Jadi misalnya ada di gonadotropin releasing hormone itu bisa ditemukan pada kelompok invertebrata dari jenis moluska. Tetapi itu hanya bentuk primitifnya gitu ya. Bentuk primitif dari karakteristik hormon itu. Jadi dia gonadotropin releasing hormone like hormones gitu ya. Jadi yang ditemukan pada ini misalnya gitu ya, pada lalat buah, pada Drosophila itu ada. Jadi karakter seperti itu yang mungkin memicu ini. Tetapi kalau untuk hormon seks seperti estrogen, progesteron itu mungkin hanya berupa analognya saja gitu ya. Tapi kalau struktur spesifiknya itu sangat tidak identik. Mungkin akan berbeda dengan kondisi yang ada dimiliki oleh mamalia atau vertebrata lah gitu ya, rata-rata pada vertebrata. Tapi kalau untuk kelas-kelas vertebrata ya kita bisa ketemu estrogen, progesteron di ikan. Estrogen, progesteron, testosteron di kodok, di reptil, di aves, dan di mamalia gitu ya. Kita bisa ketemu. Baik, pertanyaan dari Lola. Gimana Lola? Iya Pak, sudah memahami Pak. Terima kasih Pak dan Yona. Oke, kemudian kita sudah ini apa kontribusi fetus ini sudah dijawab. Kemudian kita kembali ke pertanyaan dari kelompok 1 ini Niken bertanya kepada kelompok 8 ya. Pada saat pembentukan sensitiotropoblast maupun plasenta, ini kan ketika embrio itu berimplantasi, nanti dia akan membangun anyaman antara dia dengan dinding endometrium ibu itu gitu ya, sehingga nanti terbentuk sensitiotropoblast yang kemudian nanti akan lebih developnya stage-nya dia akan membentuk plasenta. Nah, jika terjadi gangguan ataupun ketidaksempurnaan pada proses pembentukan sensitiotropoblast dan plasenta ini, kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan janin? Kira-kira bagaimana? Silakan dijawab kelompok 8. Ini pertanyaan yang menarik gitu ya, karena banyak sekali sebenarnya kasus yang bermasalah karena gangguan pada plasenta dan sensitiotropoblast ini. Silakan kelompok 8. Kalau kita lihat tadi kan dari pemaparan ini kan jelas ya, sensitiotropoblast itu kan dia menghasilkan hormon. Salah satu perannya kan. Jadi selain dia sebagai perekat, petembak pelekatan, tapi dia juga dia yang duluan menghasilkan hormon HCG nanti gitu ya. Human chorionic gonadotropin, dia menjadi produsen dari HCG itu kan sensitiotropoblast ini. Dan juga dia nanti merupakan bagian dari barir plasenta kan gitu ya. Yang kita lihat tadi menjadi wadah filter dari nutrisi, hormon, dan kemudian molekul-molekul lain yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan oleh janin gitu ya, dari darah ibu ke dia. Juga kita lihat fungsi plasenta itu sendiri, mungkin itu bisa dikaitkan ke sana gitu ya. Kalau kira-kira tidak ada plasenta dan sensitiotropoblastnya tidak mengalami pembentukan yang sempurna, kira-kira bagaimana sih efeknya terhadap janin? Silakan kelompok 8. Baik Pak. Baik Pak, jadi pertanyaan yang dari Niken akan dijawab oleh Rintan. Pada Rintan dipersilakan. Silakan Niken. Rintan. Ya Pak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Niken. Pada saat pembentukan sensitiotropoblast maupun plasenta, jika terjadi gangguan ataupun ketidaksempurnaan pada proses tersebut, bagaimanakah pengaruhnya terhadap perkembangan janin? Ini akan berpengaruh pada perkembangan janin karena zigot dari hasil fertilisasi
akan menempel pada endometrium dan membentuk struktur sensitiotropoblast, yang mana sensitiotropoblast ini akan berperan penting dalam memproduksi hormon HCG. HCG ini akan mempertahankan korpus luteum agar tetap utuh dan juga berfungsi mempertahankan dinding rahim. Maka apabila terjadi gangguan pada sensitiotropoblast, janin tidak akan berkembang dengan baik dan mengalami kekeliruan dan keguguran. Kalau Plasenta bagaimana kira-kira? Kalau sensitiotropoblast itu jelas seperti itu gitu ya. Kalau yang pada pembentukan plasenta ini ada beberapa gejala. Yang pertama itu ada abrupsi plasenta atau placental abruption. Abrupsi plasenta ini merupakan saat plasenta meluruh, baik sebagian maupun seluruhnya, dari dinding rahim yang terjadi sebelum waktu persalinan tiba. Kondisi ini menyebabkan terputusnya ketersediaan nutrisi dan oksigen untuk bayi. Abrupsi plasenta dapat terjadi di saat usia kehamilan melewati 20 minggu. Gejalanya dapat menimbulkan rasa sakit, pendarahan vagina, kontraksi atau kram perut pada ibu hamil, dan beberapa kasus kondisi ini juga dapat mendatangkan konsekuensi berupa persalinan prematur dan emboli air ketuban. Yang kedua itu ada plasenta previa. Plasenta previa dapat terjadi saat plasenta menutup sebagian atau seluruh bagian mulut rahim. Kondisi ini dapat menyebabkan pendarahan parah pada vagina sebelum waktu bersalin. Ini sering terjadi di masa awal kehamilan dan dapat juga berkembang seiring dengan perkembangan rahim. Tindakan operasi sesar adalah satu-satunya metode persalinan yang disarankan untuk ibu dengan gangguan plasenta previa. Selanjutnya ada plasenta akreta. Plasenta akreta ini adalah situasi saat jaringan plasenta tumbuh terlalu dalam pada dinding rahim. Kondisi ini dapat menyebabkan wanita hamil mengalami pendarahan pada trimester ketiga dan kehilangan banyak darah setelah bersalin. Kondisi yang lebih serius bisa terjadi saat plasenta melekat di otot rahim dan saat plasenta tumbuh melewati dinding rahim. Situasi ini biasanya ditangani dengan operasi sesar dan pada Hilang suara Intan. Mungkin sebagian besar kasus dilanjutkan dengan yang terakhir ada insufisiensi plasenta. Plasenta tidak berkembang dengan sempurna atau rusak adalah salah satu Intan suaranya hilang. Untuk komplikasi serius pada kehamilan oleh aliran darah dari sang ibu tidak mencukupi di masa kehamilan. Sebagai konsekuensi, plasenta yang tidak berkembang menyebabkan janin juga tidak dapat berkembang sehingga mengalami kelainan seperti cacat bawaan lahir, persalinan prematur, hingga berat badan rendah saat lahir. Kondisi ini dapat disebabkan oleh anemia, diabetes, hipertensi, merokok, efek samping obat-obatan, dan gangguan pembekuan darah pada ibu. Sudah, Pak. Baik, jadi terima kasih. Jadi memang sebenarnya konsekuensinya sangat ini ya. Kalau tadi pertanyaan dari saya lupa yang bertanya adalah mungkin ya. Jadi memang kita lihat sesuai dengan peranannya bahwa sensitiotropoblast tadi dia merupakan produsen dari human gonadotropin atau HCG. Jadi kalau seandainya dia tidak pembentukannya itu tidak sempurna, perkembangannya tidak sempurna, maka otomatis HCG juga akan defisien, akan kurang produksinya. Sehingga kita tahu fungsi HCG tadi kan sebenarnya menjaga supaya dia akan menjaga supaya korpus luteum tetap eksis. Nah, korpus luteum itu merupakan produsen estrogen dan progesteron gitu ya. Jadi kita tahu estrogen progesteron diperlukan sekali untuk mempertahankan penebalan dinding uterus. Jadi kalau seandainya konsekuensinya, kalau seandainya tidak ada HCG, maka korpus luteum akan meluruh,
maka otomatis estrogen yang dihasilkan oleh corpus luteum dan progesteron oleh dihasilkan oleh corpus luteum juga akan drop. Maka nanti dinding endometrium tidak ada yang akan memicu pertahanannya untuk terus menebal, sehingga nanti akan meluru dinding rahim seperti menstruasi. Maka zigot itu tidak akan, atau kalau zigot mungkin terlalu dini gitu ya, mungkin embrionya itu tidak akan terimplan, tidak akan bisa menempel kokoh di rahim karena rahimnya menipis, sehingga juga akan berakibat kepada keguguran. Jadi konsekuensinya seperti itu, karena HCG itu peranannya adalah mempertahankan supaya corpus luteum tetap eksis, karena corpus luteum inilah yang menjadi produsen atau penghasil estrogen dan progesteron. Apa fungsi estrogen dan progesteron? Adalah mempertahankan ketebalan dinding endometrium. Mengapa dindingnya harus dijaga ketebalannya? Ya supaya bisa ditempeli dengan bagus, kita menyokong pertumbuhan dari zigot, dari embrio itu. Nah, kalau tadi plasenta, ya memang plasenta biasanya kan, jadi nanti kan kita lihat bahwa HCG ini kan sincito trophoblast yang dihasilkan oleh HCG yang dihasilkan oleh sincito trophoblast ini kan sampai kehamilan umur 3 bulan kehamilan gitu ya. Setelah itu kan nanti plasenta sudah develop dengan baik, akan terbentuk, sehingga nanti peranan peranan corpus luteum sebagai produsen estrogen dan progesteron itu digantikan oleh plasenta, karena plasenta sudah mampu memproduksi kedua hormon itu secara mandiri. Maka progesteron estrogen akan semakin tinggi karena plasenta ini sudah bisa bekerja sendiri menghasilkannya gitu ya. Sehingga kan keberadaan estrogen progesteron dibutuhkan dengan penting, dengan esensial untuk mempertahankan supaya dinding endometrium tetap, dinding rahim itu tetap tebal, sehingga zigot dan embrio tadi dapat berkembang dengan utuh di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Nah, kebayangkanlah kalau seandainya plasenta gagal berkembang, artinya nanti sementara fungsi dari HCG sudah tidak ada lagi gitu ya, maka tidak ada lagi yang akan mempertahankan ketebalan dinding rahim karena estrogen progesteron akan turun. Itu salah satu konsekuensinya. Dan juga tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa bisa saja dia berkembang tetapi tidak sempurna. Misalnya ada yang dia posisinya salah. Ada yang plasenta previa misalnya, dia justru menempelnya itu bukan di bagian dinding rahim, tetapi menempelnya di dekat mulut rahim, plasentanya itu. Dan itu kan akan menghalangi jalan lahir. Dia akan menutup di sana, bahkan menimbulkan pendarahan terus-menerus biasanya. Ada juga yang plasenta ini pendek, plasenta yang pendek, dan itu tidak utuh ininya gitu ya. Dan nanti akan terbentuk umbilical cord yang pendek gitu maksud saya, bagian dari plasenta itu, turun plasenta itu, sehingga nanti si anak itu tidak akan bergerak bebas karena hubungan dia dengan ibu kan dihubungkan oleh plasenta melalui umbilical cord itu. Ada juga yang kadang-kala plasenta ini tidak berkembang, sehingga aliran nutrisi dan oksigen tadi seperti yang dikatakan juga tidak sempurna, sehingga itu akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan janin itu sendiri. Jadi bisa berakibat kepada kematian pada janin atau kegagalan perkembangannya, dia menjadi tidak sempurna karena asupan nutrisi tidak cukup gitu, bahkan dia akan menjadi gugur gitu ya. Jadi banyak sekali konsekuensinya ketika plasenta dan sincito trophoblast ini tidak berkembang secara baik. Baik, itu mungkin tambahan dari saya. Gimana Niken? Mungkin udah bisa dimengerti Pak. Terima kasih Pak, dan juga terima kasih sudah kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan sekarang kita inikan pertanyaan terakhir ini. Ternyata pertanyaan untuk kelompok 8. Bagaimana hubungan fenomena baby blues dengan produksi ASI pada ibu yang baru melahirkan? Jadi silakan pada pertanyaan dari Siska ya, dari kelompok 5. Baby blues. Jadi baby blues ini kan memang banyak dialami oleh ibu, juga kadang-kala bukan hanya ibu gitu ya, jadi suaminya juga mengalami baby blues, dan bahkan juga caregiver-nya, si perawat itu biasanya juga kadang-kala mengalami baby blues ini gitu ya. Silakan. 8. Baik Pak, terima kasih banyak. Mungkin pertanyaannya dari Siska akan saya coba menjawabnya ya, terkait bagaimana fenomena baby blues dengan bayi menyusui ya. Jadi sebelumnya saya akan coba memberikan pengertian terlebih dahulu tentang kondisi baby blues ya. Jadi
ini mana kondisi wanita itu setelah melahirkan mengalami rasa gundah, lelah atau bagaimana. Hal ini wajar karena terjadi perubahan hormon yang begitu besar ya bagi seorang ibu. Ya, ada yang mengalami penurunan yang besar pada hormon ibu. Apakah ini semua terjadi pada semua wanita melahirkan? Tidak, tapi kebanyakan terjadi ya kepada wanita. Baik, bagaimana hubungannya dengan bayi menyusui ya? Karena bayi menyusui ini kan erat hubungannya dengan hormon prolaktin ya, hormon yang akan memproduksi merangsang air IC nantinya. Jadi ketika bayi ini menyusui, maka ada akan rangsangan nantinya melalui saraf sensorik ya, melalui puting dari payudara ibu nanti akan direspon oleh hipotalamus. Jadi nanti dari hipotalamus ini akan memproduksi hormon prolaktin ini untuk merangsang terbentuknya ASI. Jadi bagaimana hubungannya? Jadi begini, ketika si ibu dalam kondisi resah atau dalam kondisi baby plus ini dia menyusui anak, jadi maka air susu itu akan meningkat ya, karena hormon prolaktin itu terinduksi jadinya. Namun ketika ibu tidak mau menyusui anaknya, maka hormon ini akan menurun kinerjanya karena hormon ini diproduksi karena ada saraf sensorik yang hubungannya tadi. Begitu stimulasi dari isapan bayi. Iya Bu, iya Pak. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh juga Bapak karena yang dapat saya ambil kesimpulan kayak gitu Pak gitu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak juga Pak. Jadi jadi ya memang kalau kita lihat kan baby blues ini terkait karena biasanya di minggu-minggu pertama kelahiran, karena kita tahu kan menjelang kelahiran itu kan estrogen progesteron itu sangat tinggi, tetapi setelah melahirkan plasenta hilang. Sementara plasenta tadilah sebenarnya yang menjadi produsen dari estrogen progesteron secara utama gitu ya ketika periode kehamilan itu. Jadi ketika plasenta kan waktu melahirkan kan plasenta juga lepas juga keluar dari rahim. Maka ketika produsen dari estrogen progesteron itu tiba-tiba hilang, sementara ovariumnya belum kembali menghasilkan itu secara alami, maka dia mengalami terjun bebas level dari hormon estrogen progesteronnya. Nah, karena estrogen dan progesteron ini juga kita lihat bahwa di chapter endokrinologi kita sudah berbicara bahwa hormon estrogen itu juga punya reseptor di sistem saraf gitu ya. Jadi ini mempengaruhi mood, mempengaruhi secara psikologis karena sistem sarafnya juga terpengaruh dengan drastisnya fluktuasi penurunan dari terjun bebasnya level hormon itu. Maka seorang ibu bisa saja mengalami depresi. Jadi rasa yang gundah gulana gitu, namanya blues gitu ya, rasa sedih, kemudian overwhelmed gitu ya, kalau di ininya dia confused, nggak ngerti gitu ya kenapa gitu ya. Dan biasanya juga ini ditenggarai juga dipicu oleh kurang tidur gitu ya, karena biasanya kan ketika bayi baru lahir itu kan memang membutuhkan tenaga ekstra, jadi bayinya harus dijaga, kadang-kadang dia harus menangis malam nggak pakai tidur, sehingga itu juga jadi akan memperparah resiko untuk baby blues ini. Sehingga kadang-kala baby blues ini bukan saja si istri yang melahirkan, tapi suami juga mengalami, bahkan orang-orang di sekitarnya juga bisa gitu ya, caregivernya, orang-orang yang membantu mensupportnya juga bisa mengalami itu, mengalami depresi dan sebagainya itu gitu ya, overwhelmed. Nah, tetapi ya memang kebanyakan baby blues ini kalau kita lihat, kalau kita hubungkan dengan bagaimana dengan intervensinya dengan produksi ASI seperti tadi, rata-rata kan karena depresi, sehingga nanti si ibu juga kadang-kala sering dia tidak mau menyusui anak gitu ya. Atau kita tahu bahwa anak itu kan mampu memiliki sense yang sangat tinggi, bayi itu memiliki sense yang sangat tinggi, dia bisa membaca stres pada ibu. Jadi ketika ibunya mengalami stres, maka anak juga akan ikutan stres. Walaupun mereka tidak memiliki hubungan secara fisik lagi gitu ya, tidak ada plasenta lagi menghubungkan mereka. Tetapi si anak juga akan bisa sangat peka terhadap level stres ibu, sehingga anak juga akan mengalami stres. Nah, stres anak, stres ibu, maka itu akan berpengaruh kepada aktivitas menyusui.
anak tidak akan lagi mau menyusui sehingga tidak ada stimulasi bagi reseptor di nipple-nya, sehingga tidak ada sensor saraf yang akan memicu produksi prolaktin seperti yang dijelaskan tadi. Maka produksi ASI bisa terganggu dan aktivitas menyusui tadi juga gitu ya. Kita tahu tadi juga dijelaskan bahwa aktivitas menyusui itu kan bukan saja stimulusnya, bukan saja hanya melibatkan dari stimulus dari reseptor di nipple, tapi juga visual dan kemudian kontak mata antara ibu dengan bayi itu juga akan menimbulkan bonding yang kuat yang nanti akan berpengaruh kepada hormon oksitosin dan prolaktin. Jadi sangat intens hubungan itu gitu ya. Nah, ini kasus baby blues ini sering gitu ya, yang terkait dengan psikologis ini. Biasanya kalau tidak ada supporter, misalnya pasangannya itu hanya berdua saja misalnya, kalian mungkin saja bisa mengalami di masa depan ya. Misalnya sering dialami oleh pasangan-pasangan yang jauh dari keluarga utamanya, atau mereka di perantauan di luar negeri misalnya, jadi hanya mereka berdua lalu tiba-tiba lahir anak, itu bisa menimbulkan stres yang berat, dan kemudian ibu juga ditenggarai oleh dropnya level hormon tadi gitu ya, sehingga ibu yang stres, suami stres, dan itu akan berujung kepada depresi baby blues tadi, kompleksitas baby blues yang nantinya juga kadang-kala ya berdampak, selain juga pengasuhan kepada anak ini terganggu, kadang-kala juga bisa berdampak kepada tindakan-tindakan yang ini, bisa bunuh diri gitu ya, bisa juga kriminal, bahkan ada yang membunuh anaknya gitu ya. Jadi banyak sekali, karena mungkin nanti si ibu-ibu juga akan mengalami gitu ya. Kalau saya juga karena saya sudah punya anak, jadi mengalami begitu stresnya ketika menjelang kelahiran. Periode kehamilan itu adalah periode yang stres, bikin stres, kekhawatiran, kemudian menjelang kelahiran juga, setelah kelahiran juga akan bertambah stres karena kita berhadapan dengan bayi gitu ya, yang mungkin kita tidak punya pengalaman, experience yang cukup secara psikologis untuk berhadapan dengan bayi, dan penuh kekhawatiran itu akan selalu ada gitu. Jadi bisa berdampak sangat fatal kepada semua pihak, kepada bayi itu sendiri, kepada ibunya, dan kepada bapaknya gitu. Jadi ya intinya gitu ya, harus diantisipasi. Memang perlu sekali support dari keluarga utama dan support dari rekan-rekan teman-temannya, sehingga sindrom baby blues ini biasanya karena berhubungan dengan psikologi itu memang harus bisa ditangani gitu. Saya pikir karena waktu juga membatasi kita, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Jadi ada beberapa orang yang telah mengajukan total 5 pertanyaan. Kalau sekiranya nanti masih ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan di grup. Kalian bisa mengajukan pertanyaan lain dan silakan ditanggapi oleh kelompok 7 dan 8. Saya harus menyampaikan karena ini pertemuan formal kita terakhir gitu ya. Jadi the last time bertemu secara virtual di kelas fisiologi hewan. Jadi barangkali banyak sekali kekurangan yang di luar ekspektasi kita, bahwa mungkin kalian berharap yang lebih gitu, yang lebih wah, tapi tentu saya sendiri sebagai mediator di pembelajaran ini juga memiliki keterbatasan dari aspek ilmu gitu ya. Jadi mungkin saja kita tidak maksimal, tetapi saya sudah berusaha untuk menyediakan buku ajar yang bisa kita pedomani bersama, memberikan outline tentang kira-kira aspek apa saja yang perlu kita bahas, dan alhamdulillah Ananda semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 8 itu sudah berupaya sebaik mungkin untuk memahami materi, menampilkan, dan kita sudah sertai dengan diskusi-diskusi yang saya pikir cukup hangat dan cukup memberikan pengetahuan. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita jalani selama beberapa minggu ini gitu ya, sudah hampir 5 minggu ya menjalaninya, itu bisa memberikan menambah ilmu pengetahuan kita terutama tentang diri kita sendiri, tentang fisiologi yang berlangsung di dalam tubuh kita dari berbagai sistem, dan mudah-mudahan ini juga menjadi penambah kita untuk menjadi orang yang lebih bijak, lebih arif dengan diri kita sendiri dan kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita sendiri, dan juga nanti membuat kita lebih bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita hidayah sebagai manusia, memberikan karunia sebagai manusia dengan kelengkapan prosesnya gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi modal buat kita untuk menjalani hidup di masa datang. Dan
pesan saya karena ini adalah ilmu pengetahuan, jadi ini adalah ayat yang rahasia-rahasia Allah yang sudah kita pelajari, dan ada kewajiban ketika kita mengetahui ini adalah memberitahukan kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain gitu ya. Jadi sampaikan walaupun satu ayat gitu, sampaikan walaupun pengetahuan kita baru sebatas ini, tapi kita memiliki kewajiban menyampaikan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, dan tentunya untuk perbaikan kita sendiri gitu ya. Dan saya ingin menyampaikan di pertemuan terakhir ini juga bahwa minggu depan kita akan melakukan kuis online. Jadi mungkin 2 kali kuis di awal minggu dan di akhir minggu. Jadi kuis online-nya sebenarnya saya ambil dari soal-soal latihan yang ada di buku ajar kita, buku ajar fisiologi hewan, dan soal-soal latihan itu nanti saya akan pindahkan ke platform online, mungkin di iLearn. Nanti kalian silakan mengerjakan di sana secara mandiri, kalian bisa kerjakan, mungkin akan ada tempo 1 atau 2 hari buat kalian mengerjakan. Jadi saya akan bagi 2 ronde. Ronde pertama itu sistem imun dan sistem endokrin, kemudian ronde kedua sistem saraf dan sistem reproduksi. Jadi ada 2 ronde kuis, dan kemudian ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan adalah membahas soal high order thinking gitu. Itu karena tugas kelompok ada 4 soal yang kalau kalian punya bukunya nanti ada di akhir-akhir bab itu ada soal hot gitu ya, 1 soal per bab. Jadi ada 4 karena kita ada 4 bab yang kita kerjakan. Nah itu kalian kerjakan per kelompok, nanti kalian submitnya juga dalam bentuk tugas kelompok. Dan jangan lupa nanti mungkin menjelang ujian semester kalian mulai membuat artikel, nanti detailnya tentang soal hot saya akan copy paste nanti ke Word, atau nanti saya akan sediakan di portal iLearn, kalian bisa akses. Kemudian juga tentang topik-topik esai, jadi ada 4 pilihan topik esai yang akan kalian buat, kalian bisa memilih 1 di antara 4 itu gitu ya, yang menjadi tugas kalian. Mudah-mudahan ini nanti akan memperkuat nilai kalian gitu ya, karena saya berupaya untuk mengakses kalian menilai kalian dari berbagai aspek. Ada yang mungkin lemah dari tidak terlalu tinggi dari segi misalnya mengerjakan pemahaman konsep dan sebagainya, tetapi mungkin kalian akan kuat dari mengeksplor materi-materi baru. Makanya saya bisa mengakses kalian dari esai dan juga dari ini gitu, dari high order thinking gitu. Jadi saya tidak ingin mengakses kalian dari satu sisi, karena masing-masing orang itu memiliki kelemahan dan kelebihan dalam penguasaan materi. Nanti juga saya minta mohon gitu, mungkin setelah UAS saya akan mengirimkan ya semacam angket lah buat kalian untuk mengevaluasi pembelajaran kita, karena ini berguna untuk saya sendiri gitu ya, bagaimana menyelenggarakan perkuliahan-perkuliahan kita di masa datang, kesan dan pesan lah kurang lebih gitu simpelnya gitu ya. Evaluasi apa-apa saja yang kira-kira area yang perlu kita perbaiki atau area yang perlu kita tingkatkan atau kita pertahankan supaya pembelajaran itu semakin efektif. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jalani ini bukan saja bermakna secara ilmiah, tetapi menjadi ladang amal buat kalian yang setiap hari menimba ilmu. Buat saya juga yang bersama-sama kalian berbagi ilmu dan menjadi saya bukan tutor di sini gitu ya, bukan seseorang yang menjadi center of the team gitu, tetapi kita bersama-sama membina pengetahuan kita sehingga terbentuk perkembangan kita dalam memahami ilmu fisiologi hewan ini. Baik Ananda, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan sehat Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semuanya juga sehat walafiat. Amin. Amin.